Pak, stop Pak, stop Pak, stop. Kenapa toh Indah kok berhenti? Mbak Yu, mau lihat nggak perempuan yang namanya Aisyah, bekas istrinya Yoga yang jahat itu? Loh, emangnya dia ada di sini? Tuh, lihat. Tunggu ya Mbak Yu. Yoga! Kalian ngapain? Hah? Ngapain? Aisyah, kamu ini benar-benar perempuan murahan ya. Keterlaluan banget. Suami kamu tuh baru diamputasi, harusnya nemenin dong, deketin suami kamu, jagain suami kamu. Ngapain kamu nempel sama anak saya? Mau ngapain? Pakai bawa anak lagi. Mah, jangan ngomong kayak begitu dong. Mah kan nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Gak tahu sebenarnya bagaimana? Mama lihat sendiri. Lihat ya Aisyah, saya akan bilang sama suami kamu, lihat aja. Lihat, saya akan laporkan kelakuan kamu ini. Ayo Pak, cepat ke rumah sakit. Iya. Ayo, jalan, ayo. Mas, ini gimana Mas? Mama kamu pasti ngadu macam-macam sama Mas Irfan. Mas Irfan pasti salah paham. Ya udah, kamu masuk mobil aku. Kita nyampe sana lebih cepat, ya? Enggak, aku nggak bisa ikut mobil kamu. Aku naik ojek aja. Mas, anterin saya ke rumah sakit, Mas. Cepet. Cepetan, Mas. Yuk, sip. Hati ya. Yuk. Ini ruang terapi pertama Bapak. Sekarang yang pertama, Bapak silakan pindah ke tempat duduk itu. Belajar. Ya. Semangat, Pak. Biar dia belajar lagi, nggak apa-apa. Demi Aisyah dan Pelangi, aku harus bisa. Sekarang Bapak bisa tolong pindah ke kursi sofa itu. Tapi tetap harus pakai kursi roda ini dulu. Nanti suster tolong bantu di dok. Ya. Pelan-pelan, Dok. Pelan-pelan. Ya. Indah, kita kan nggak tahu ruangannya. Terus kamu mau kemana nyari mereka? Hah?
sama suster. Yuk. Suster, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau tanya, pasien yang namanya Irfan, hari ini tuh baru diamputasi kakinya ya kalau nggak salah. Di kamar berapa ya? Sebentar saya cek dulu ya, Bu. Oh, Ibu dari sini lurus terus, nanti mentok Ibu belok ke kiri. Terima kasih suster. Ada Mbak Yu, mumpung di rumah sakit. Yuk. Oh ya, ya. Ya Allah, mudah-mudahan Bu Indah belum ketemu dengan Mas Irfan. Mbak Yu, iki loh yang namanya Irfan. Kesian banget ya, udah kayak begini, istrinya main gila sama laki-laki lain di luar. Apa maksud Tante datang ke sini dan langsung menjelekkan istri saya? Pergi Tante. Istri kamu tuh dari dulu udah jelek. Saya tuh tidak menjelekkan, emang udah jelek. Ya, saya kasih tahu. Dia itu merasa hidup sama kamu ke depannya nggak ada masa depannya. Jadi dia langsung ngedeketin anak saya. Ya, kaget kan? Mendekati anak saya, dia bawa pelangi buat jadi senjata supaya anak saya luluh lagi sama dia. Jangan fitnah. Saya nggak fitnah. Istri kamu tuh kayak ular air, licin, geraknya cepet banget. Buat apa punya suami cacat? Lebih baik langsung ngedeketin anak saya, masa depannya jelas. Saya lihat sendiri kok. Nih, kakak saya juga lihat ya Mbak Yu ya. Lihat toh tadi dia ngeliat loh. Mereka tuh gandengan tangan di mobil. Dokter, maaf ya, ini masalah keluarga. Van, lu gak apa? Ma, sampai kapan sih Mama mau fitnah Aisyah terus? Hah? Kamu kok ngebentak Mama? Ya Mama udah keterlaluan. Gimana keterlaluannya? Ya Mama fitnah mulu. Mama nggak fitnah. Mama lihat kok Aisyah ngedeketin kamu. Ya Mbak Yu ya. Lihat kan Aisyah kan ngedeketin Yoga. Udah lu jangan percaya Van. Cukup! Tante, sebaiknya Tante pergi dari sini sekarang juga. Pergi Tante. Kamu ngusir saya? Saya nggak mau dengar apapun lagi dari Tante. Lebih baik sekarang Tante pergi! Baik. Baik. Baik Irfan laki-laki yang sekarang cacat. Saya akan pergi. Tapi saya pastikan kamu akan menyesal karena kamu tidak percaya sama saya. Kamu lebih percaya dengan perempuan ini. Suatu saat nanti perempuan ini akan mendekati anak saya. Kamu akan ditinggal. Apa sih Ma? Aisyah gak kayak begitu kok. Apa sih? Kamu harusnya sadar dong Yoga. Dia tuh udah mulai nempelin kamu lagi. Nempel apaan? Ma jangan fitnah deh, udah deh. Bikin suasana makin panas tau gak? Irfan, saya kasih tahu kamu sekarang cacat, udah nggak punya masa depan, udah nggak berguna, udah nggak bisa apa-apa, kamu udah nggak punya kaki. Perempuan ini akan gedekatin anak saya. Mbak Yu, ayo kita tinggalkan dokter. Maaf ya, suster maaf. Permisi. Van, gue minta maaf ya. Lu jangan percaya sama nyokap gue. Itu semua gak benar. Gue tadi kebetulan gue ketemu sama Aisyah. Dan gue akhirnya... Gak. Lu pergi gak? Gue gak mau dengar apa-apa dari dulu lagi. Lu pergi. Van. Pergi gak? Lu dengar gua gak sih? Pergi! Mas, aku mohon kamu pergi, Mas. Gue minta maaf. Mas, aku bener-bener gak melakukan apa yang dituduhkan Bu Indah. Kamu percayakan sama aku.
Berhenti Aisyah. Aku nggak perlu bantuan kamu. Aku tahu. Kamu senang lihat keadaan aku seperti ini ya? Senang kamu? Lihat aku cacat seperti ini. Kamu bisa berduaan sama Yoga, iya kan? Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa kamu bicara seperti itu, Mas? Aku nggak pernah mengkhianati kamu. Aku nggak percaya sama kamu, Aisyah. Aku nggak percaya. Mas, kamu tahu kan? Tadi kamu sendiri yang nyuruh aku buat jemput Pelangi. Aku sengaja bawa Pelangi ke sini, tapi di jalan aku bertemu dengan Mas Yoga karena hujan. Dan Mas Yoga nggak mau lihat Pelangi kehujanan, Mas. Aku tahu, Mas. Gak seharusnya aku ikut mobilnya Mas Yoga. Tapi sumpah, Mas, aku ngelakuin ini semua tuh karena Pelangi. Gak ada maksud apa-apa lagi. Aisyah, bawa pergi Pelangi. Aku tidak mau bertemu dengan dia. Kamu dengar aku kan? Bawa pergi Pelangi. Maafkan aku, Aisyah. Aku percaya sama kamu. Aku percaya. Tapi dengan kondisi aku seperti ini, berapa lama kamu akan mendampingi aku? Atau kamu akan kembali lagi bersama Yoga? Yoga! Kok kamu diemin Mama? Kamu mau kemana? Yoga? Mama sampai kapan sih mau bikin Aisyah menderita terus? Sampai kapan Mama mau fitnah dia terus? Gak cukup apa, Ma? Mama udah bikin aku cerai sama Aisyah. Sekarang aku udah menikah sama Sasha, seperti keinginan Mama. Apa itu gak cukup? Yoga, kok kamu begitu sih sama Mama? Kenapa sayang? Udah cukup, Ma. Jangan-jangan zaman dulu, yang dulu Mama bilang Aisyah sama Irfan itu semua juga fitnah. Mama tuh gak ada maksud begitu, Yoga. Kok kamu nuduh Mama sih? Mama yang tega. Mama yang tega. Mama tahu kan, aku mencintai Aisyah. Aku cinta banget sama Aisyah. Tapi gara-gara Mama, aku terpaksa aku mau urus semuanya. Itu demi siapa? Demi Mama. Tapi kenapa Mama terus bikin dia menderita? Kenapa, Ma? Udahlah, cukup, Ma. Aku udah capek. Aku udah capek dengan semuanya. Aku mau sendirian. Yoga, Yoga, Yoga. Lihat kan Mbak Yu, ini semua gara-gara Aisyah. Yoga jadi begitu sama Indah. Sudah, Indah. Kamu jangan banyak pikiran. Pokoknya sekarang kita lebih baik periksa keadaan kamu. Itu kan rencananya. Ayo. Enggak. Indah udah gak mood. Mendingan pulang aja sekarang. Loh? Aisyah, kamu pasti lagi mikirin Irfan ya? Kamu yang sabar ya, Nak. Ini semua ujian dari Allah. Kita harus ikhlas menjalaninya.
Lagi ibu juga bingung sama Yoga dan keluarganya. Kenapa sih nggak henti-hentinya mengganggu keluarga kita? Terus pakai menghasut Irfan lagi. Udah deh Aisyah, mulai sekarang kita nggak usah deket dengan keluarga mereka. Dan kamu nggak perlu tuh deketin Yoga dengan Pelangi. Yang penting sekarang kamu jangan kasih Yoga itu deket sama Pelangi. Ya? Ya Allah, apa memang aku harus jauhi Pelangi dengan Mas Yoga juga? Karena gimana pun aku harus pikirkan keadaan dan perasaan Mas Irfan sekarang ini, ya Allah. Lebih-lebih setelah Mas Irfan berkorban sebesar itu. Dia itu merasa hidup sama kamu ke depannya nggak ada masa depannya. Jadi dia langsung ngedeketin anak saya. Ya, kaget kan? Mendekati anak saya, dia bawa Pelangi buat jadi senjata supaya anak saya luluh lagi sama dia. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu hari ini? Gak ada yang berubah. Keadaan aku masih sama saja. Lumpuh. Apa kamu udah minum obatnya? Buat apa minum obat? Kaki aku juga tidak akan kembali kok. Udah, aku coba bantuin kamu ganti pakaian ya. Udah, Aisyah, cukup. Gak usah peduli sama aku. Buat apa? Hah? Aku gak butuh belas kasihan. Aku bisa melakukan semuanya sendiri kok. Papa, kenapa Papa marahin Mama? Emangnya Mama salah apa? Papa marah, Mama pasti sedih. Papa jangan marah ya sama Mama. Pinter kamu ya. Bawa Yoga ke sini biar aku nggak bisa marah sama kamu. Iya. Kamu itu pura-pura aja depan aku. Bisa suruh diem gak sih? Pelangi suruh diem, aku mau istirahat. Ya? Udah sayang, kamu jangan nangis lagi ya nak ya. Papa Irfan gak marah kok sama kamu. Dia cuma lagi sakit aja nak. Mama, jangan menangis ya. Dan kenapa Papa marah-marah sama Mama? Emang Mama salah apa? Yoga, Papa gak marah kok sama Mama. Cuman Papa lagi gak mau diganggu sama Mama. Kan Papa lagi sakit, jadi harus banyak istirahat.
Nanti kalau papa udah sembuh pasti nggak akan seperti itu lagi. Sekarang kita sholat ya nak. Kita berdoa supaya papa Irfan cepat sembuh. Ya, Mama. Gue harus cari tahu tentang Hendra. Dia meninggal apa dia masih hidup? Apa ada yang nolongin dia? Aduh, kalau sampai dia kenapa-napa, terus gue kena tuduhan, nanti gue masuk penjara. Aduh, jangan sampai gue gak akan biarin itu terjadi. Oke, gue harus periksa. Gue harus berani, gue harus periksa. Loh. Mana? Kok gak ada Hendranya? Aduh, kemarin di sini kan? Apa jangan-jangan yang nolongin dia? Aduh, mati gue. Gue harus cari tahu. Pak, permisi Pak. Saya lagi nyari teman saya nih Pak. Dia laki-laki, kulitnya sawo matang. Dia tinggi Pak, umurnya kira-kira 25 tahun gitu. Bapak pernah lihat gak di sekitar sini? Kalau ciri-ciri yang Mbak sebutkan tadi, saya nggak pernah tahu Mbak. Cuma yang jelas kemarin warga di sini nemuin mayat di bawah situ. Mayat Pak? Iya. Karena mayat itu juga nggak dikenal Mbak. Karena nggak ada identitasnya. Kayaknya sih mayat itu korban kecelakaan Mbak. Ya akhirnya warga di sini memutuskan untuk menguburkan dia. Dan kuburan di sebelah situ Mbak. Nggak jauh sih dari sini. Masih dekat sini juga. Oh gitu ya Pak? Iya. Oh, itu nggak mungkin teman saya sih Pak. Semalam kita masih ngobrol di telepon. Cuman tadi pagi tiba-tiba saya coba hubungin dia nggak bisa. Yaudah, terima kasih banyak ya Pak ya. Saya cari di tempat lain. Oh ya udah, saya duluan Mbak ya. Iya. Bagus deh. Orang-orang ngira dia korban kecelakaan. Nggak akan ada tuduhan yang bisa mengarah ke gue. Berhasil ya? Ya, sukses Bos. Bagus juga acting lo ya. Ya gitulah lumayan Bos. Ya, terus apa lagi? Kok masih di sini? Oh, iya. Bos. Ini bayaran kamu. Oh, Oke, nggak terima usah kasih. hitung, udah full. Iya, terima kasih Bos. Ya, sama-sama. Ya. Sasha, bentar lagi aku bikin hidup kamu gak tenang. Aku akan menjadi bayang-bayang kamu. Dan aku akan meneror kamu terus. Pak, saya benar-benar berterima kasih ya karena Bapak udah mau datang ngejenguk Mas Irfan. Kedatangan kalian bisa sangat menghibur suami saya. Cepat sembuh ya, Van. Cepat sembuh ya, Van. Irfan, saya sangat mengerti dengan kondisi kamu saat ini. Tapi maaf Irfan, karena ini sudah menjadi satu keputusan, saya harap kamu harus meninggalkan pekerjaan kamu. Ya Allah, Pak. Bapak kenapa tega seperti itu, Pak? Mas Irfan kan sudah banyak berkorban untuk perusahaan Bapak. Kenapa Bapak tega sekali ngomong seperti itu sama Mas Irfan? Pak, saya mohon Pak beri dia kesempatan, Pak. Bu, saya mengerti sekali Bu. Tapi ini sudah menjadi keputusan atasan Bu. Saya harap Ibu bisa mengerti Bu. Pak, tolong Pak. Saya yakin dengan kondisinya Mas Irfan yang seperti ini, dia nggak akan mengulangi kinerjanya. Saya mohon Pak, Bapak percaya sama saya kan? Udahlah Aisyah. Kamu gak perlu melakukan hal seperti itu. Saya akan mengundurkan diri.
Baiklah kalau gitu Irfan. Kalau bisa, secepatnya kamu bisa membuat surat pernyataan pengunduran diri. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Bu. Pak, Pak. Pak, tolong, Pak. Apa Bapak benar-benar nggak bisa kasih kesempatan buat suami saya? Kasihan suami saya, Pak. Dia sudah banyak terpukul dengan keadaan yang seperti ini. Maaf Bu, ini sudah menjadi keputusan bersama Bu. Saya sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Kami permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu itu apaan sih? Hah? Bikin malu aku. Mohon seperti itu. Hah? Mas, aku nggak bermaksud seperti itu. Aku cuma mikirin masa depan kamu kalau kamu berhenti dari perusahaan itu. Aisyah, kamu pikir aku masih mau bekerja dengan keadaan seperti ini? Enggak. Aku nggak mau. Apa? Kamu tega-teganya ya Aisyah. Suami kamu ini lagi sakit. Kamu bisa-bisanya masih memikirkan materi. Kamu masih menyuruh Irfan untuk kerja, untuk memenuhi kebutuhan kamu. Dasar istri matre kamu. Pak, aku nggak bermaksud seperti. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Entah kenapa, sekarang hamba selalu di posisi yang salah. Padahal hamba selalu ingin yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah Mas Irfan menerima kenyataan ini ya Allah. Dan berikanlah dia kesabaran untuk menghadapi ini. Kembalikanlah kasih sayang dan kesabaran yang dia miliki sebelumnya ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah doa hamba-Mu ini. Amin. Kemarin aku balik lagi ke tempat itu, Ma. Terus warga sekitar bilang mereka nemuin mayat. Tapi aku gak sempet lihat mayatnya sih, soalnya katanya udah dikuburin, Ma. Itu pasti si Hendra. Bagus. Ini benar-benar berita bagus buat kita. Ini artinya kita sudah terbebas dari ancamannya si Hendra. Tapi sebenarnya aku masih takut, Ma. Aku takut kalau sampai kita ketahuan. Ketahuan udah membunuh si Hendra, terus ngebuang dia di sana. Aduh, terketangkap polisi lagi. Sayang, kamu jangan parno kayak gitu dong. Kita nggak bakalan lah ketahuan. Apalagi jasadnya si Hendra kan udah dikubur. Kamu fokus dong setirnya sayang. Gak mungkin. Syah, Syah. Syah, lu kenapa? Ma, tadi aku ngeliat Hendra, Ma. Dia berdiri di situ, Ma. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ah, kamu salah lihat. Gak beneran, Ma. Sasha gak salah lihat. Dia berdiri di situ tadi, Ma. Kok sekarang gak ada sih? Aduh, jangan-jangan Hendra menghantui kita ya?
kabur aja dari sini. Cepat. Silakan duduk, silakan. Aduh, tumben banget nih datang ke sini. Biasanya kalau lagi arisan aja. Ada apa nih? Pasti ada sesuatu yang sangat penting ya. Iya, Jeng. Saya dengar dari teman-teman arisan yang lain, katanya Jeng Indah ini sering sakit ya. Sakit apa? Sakit. Saya dibilang sakit. Gosip murahan itu mah. Saya ini sehat. Gak mungkin saya sakit. Jangan tahu, saya tuh amalnya gak pernah putus. Sholat juga, waduh rajin banget. Jadi namanya sakit jauh dari kehidupan saya. Oh gitu. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, saya kesini juga sekalian mau ngundang Jeng Indah syukuran kehamilan anak saya. Hah? Anaknya hamil? Alhamdulillah, memang sih usia kandungannya baru 4 bulan. Tapi rencana pas 7 bulan mau ngadain syukuran lagi. Hah? Syukurannya sampai 2 kali? Iya, nggak apa-apa kan syukuran 2 kali. Saya benar-benar seneng, Jeng. Maklum cucu pertama. Terus Jeng sendiri gimana? Kok nggak kedengaran mantu Jeng hamil? Emang Jeng nggak kepengen apa punya cucu yang buat nerusin nama keluarga? Iya kan? Aduh, kenapa sih Sasa belum hamil juga? Bener kan, pasti orang-orang pada ngomongin tuh. Gimana ya caranya? Aduh, jangan sampai deh keluarga Halim jadi cacat gara-gara Sasa belum hamil. Malu banget. Tuh jangan-jangan Sasa mandul lagi, tapi enggak mungkin. Itu tidak mungkin. Jeng, kok Jeng bengong sih? Ya, tahu nggak Jeng? Saya lupa loh. Udah terlambat nih. Saya ada janji sama dokter kecantikan saya, udah waktunya nyuntik. Bukan yang ngusir loh, cuma kebetulan ada janji lupa aja. Iya. Oh ya udah Jeng, kalau gitu kita pamit dulu ya. Oh iya. Ya. Yaudah. Assalamualaikum ya, Jeng. Waalaikumsalam. Indah, kamu itu kenapa toh? Kok marah-marah kok yang ngono, nopo? Kesel Mbak Yu. Indah kesel. Tadi teman-teman pada dateng, pada ngomongin Indah deh. Mbak Yu, padahal kepengen banget loh. Indah tuh punya rencana, pengen ngadakan syukuran juga kayak teman-temannya Indah tuh. Enak banget, mantunya udah pada hamil. Ini sampai sekarang Sasa nggak hamil-hamil. Pelin banget sih, kok susah banget sih Sasa hamil ya. Wis lah, kamu nggak usah stres, nggak usah pusing. Aku ada cara jitu supaya menantu kamu tuh bisa hamil. Wis tenang aja. Ya, aduh Mbak Yu, nggak mungkin bisa lah. Dah serahkan aku. Sah, tunggu dulu. Sah, Mama masih ngeri kejadian yang tadi, Syah. Iya mah, kita langsung ke kamar aja. Yuk. Kue wong. Sasha. Rene. Kamu ikut Bude sekarang. Mau kemana Bude? Loh, kamu mau hamil toh? Wis nggak usah tanya-tanya, ikut Bude. Ayo. Tapi mau kemana Bude? Wis ora usah takon. Cepet ikut Bude. Ayo cepet. Ayo. Dokter, gimana kondisi kesehatan suami saya? Kondisi kesehatan Pak Irfan baik, tetapi kami tetap harus memantau kaki Pak Irfan supaya jangan sampai terjadi infeksi. Dokter,
Saya mau pulang sekarang juga. Pak Irfan, sebaiknya jangan pulang dulu. Karena kaki Pak Irfan ini harus kami rawat secara intensif. Saran saya, Pak Irfan rawat inap aja di rumah sakit. Nggak lama, untuk 1 minggu lagi. Baik dokter, nanti saya urus administrasinya ya. Baik, saya tunggu di kantor. Permisi Bu, Pak. Kenapa kamu ngambil keputusan seperti itu buat aku? Aku mau pulang sekarang, Aisyah. Aku mau pulang. Mas, ada baiknya kamu di sini dulu aja 1 minggu lagi ya. Ini semua kan demi kesehatan kamu. Buat apa aku di sini? Buang-buang uang. Buang-buang waktu aku. Aku nggak ada apa-apa. Aku mau pulang sekarang. Mas, bukan begitu maksud aku. Kenapa kamu Udahlah, Aisyah. Kamu nggak usah peduli sama aku. Ini ada apa? Kalian habis berantem? Ada masalah apa sih? Ini Bu, Aisyah lagi ngebujuk Mas Irfan. Soalnya Mas Irfan suka susah minum obat. Benar. Kalian gak ada ribut apa-apa, gak ada masalah apa-apa. Betul, Bu. Maafin aku, Bu. Aku terpaksa bohong sama Ibu. Karena aku gak tega kalau sampai Ibu kepikiran tentang masalah aku dan Mas Irfan. Dokter. Iya Bu Aisyah. Sebelumnya maaf dokter. Tadi kan saya sempat setuju kalau Mas Irfan akan dirawat lagi di sini selama 1 minggu. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya akan bawa Mas Irfan untuk rawat jalan saja dokter. Jadi izinkan Mas Irfan untuk pulang hari ini ya. Baik, kami tidak bisa menghalangi Pak Irfan untuk pulang ke rumah. Tetapi ingat Bu, kami juga tidak bisa bertanggung jawab apabila terjadi infeksi pada kaki Pak Irfan. Nanti saya akan buatkan surat sebagai pernyataan bahwa Pak Irfan yang menyuruh pulang adalah dari keluarganya sendiri. Baik dokter, terima kasih ya. Sama-sama. Saya nggak menyangka ya, kalau kamu setega itu Aisyah. Kenapa Irfan mau dibawa pulang? Padahal seharusnya dia masih dirawat di rumah sakit ini. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan kaki Irfan yang habis diamputasi? Jangan-jangan kamu sengaja ya? Agar anak saya nggak sembuh. Tapi Pak, ini kan atas nama... Cukup Aisyah. Kamu nggak usah menjelaskan apa-apa lagi. Ya Allah, kenapa semua orang salah paham sama aku? Kita ngapain kesini sih? Sekarang kamu ambil popok bayi ini ya. Kalau orang-orang tua zaman dulu mau punya anak, itu caranya mesti nyolong popok bayi. Ayo ambil, cepet ambil. Ambil popok bayi? Iya, maling dong Bude. Buat apa? Sasha juga bisa kok beli 1000 kayak gini. Buat apa coba maling-maling popok bayi? Sasha, gak bisa begitu. Kamu ngerti orang aturannya? Gak boleh beli, harus nyuri, ngerti gak? Ambil cepetan. Gak mau, gak mau. Mau ya wes, kamu mau kalau Yoga kembali ke mantan istrinya gara-gara kamu nggak bisa kasih anak? Mau? Aduh, iya. Aduh, iya Bude. Siapa kamu? Ngapain kamu dekat jemuran saya? Enggak, Mbak. Saya mau... Mau apa? Enggak. Mau
Mau maling ya? Enggak mbak, ampun maling ya? Ampun mbak, enggak kok. Saya bukan maling mbak. Saya bukan maling. Kamu sini berhenti. Bukan, saya bukan maling. Maling. Maling, mau kemana lo? Berhenti, balikin popok anak gue. Sini, balikin nggak lo? Maling, kembaliin nggak lo? Kembaliin nggak dia? Wes, udah dapat popoknya Bude. Bude tadi tuh aku dikejar-kejar keliling, terus aku dipanggil-panggil maling, diteriak-teriakin Bude. Bagus, tapi syaratnya belum selesai, masih ada lagi. Ada syarat apa lagi Bude? Ini Sasha udah capek banget Bude, ya ampun. Pokoknya kamu kalau tidur, ini harus kamu taruh di atas kepala kamu seperti ini. Sampai pagi, ngerti? Sampai pagi Bude. Kamu mau nggak punya anak? Nurut wae. Bude, ini bau pesing Bude. Kowe iki piye toh? Iki wis dicuci, ngerti? Tapi kalau misalkan aku pakai ini di muka aku sampai pagi, yang ada aku bakal pingsan. Kamu harus pakai, harus tahan, ngerti yo? Bau Bude. Sekarang pakai, ayo cepet. Ayo. Ya ampun Aisyah, kamu tuh dari mana aja sih? Ini Bu, Aisyah tadi habis nemuin dokter. Mas Irfan pengen pulang hari ini. Ya ampun, Irfan itu bener-bener gak mau ngerepotin kamu ya. Dia gak mau lama-lama di rumah sakit. Karena kasihan sama kamu. Irfan itu orangnya baik, sabar, gak pernah marah. Dan selalu mendahulukan kepentingan kamu dibandingkan kepentingan dia sendiri. Semua sudah berubah, Bu. Mas Irfan tidak seperti dulu lagi. Sekarang, apapun yang aku lakukan selalu salah di mata Mas Irfan.